Lockdown. Masih ada hujan peluru yang coba dilakukan. Ini dia pertempuran early yang kita tunggu-tunggu. Langsung coba di end pastinya dari seorang Meron. Langsung dipulangkan juga. Tumbang sudah. Empatnya rata di tangan. Ini udah keluar ya dari babang kodok. Dan kita lihat juga ada pesawat yang bergerak dari dekat CPR menuju ke arah Mars Electric. Udah ada beberapa tim yang turun juga memilih drop zone-nya masing-masing. Tapi gue rasa nih dari tim Dewa United bakalan turun di drop zone yang lumayan sama juga sama satu tim. Belum kelihatan juga itu tim siapa. Dan sisanya lumayan menyebar. Tapi kayaknya bakalan ada yang cukup berdekatan juga dari tim Run MKS dan juga timnya Copet dan kawan-kawan. Hati-hati pastinya di Ramil sudah terjadi dua pertemuan kembali antara Boom dan juga Dewa kali ini. Sudah dibuka juga suara-suara tembakan dari serang Ubed. Tapi masih cukup slow temponya karena di dalam gudang teman-teman Boom juga sudah mulai regroup. Sedangkan Dewa juga kali ini sudah berada di sisi atas, justru Ubed yang terlalu maju kali ini. Dari serang Ren hanya untuk meledak-ledakan aja. Tapi ini seharusnya bakal lama banget nih kalau dari masing-masing mereka coba ngamanin yang satu di atas, yang satu di gudang. Karena mau nggak mau yang di gudang pun sebenarnya nggak keluar nggak masalah gitu kan. Benar banget. Dan Ubed juga di sini mencoba untuk membuka vision buat teman-temannya, karena sebenarnya seperti yang Bayu bilang kalau yang di gudang nggak keluar pun sebenarnya nggak masalah ya, karena mereka udah dapetin positioning yang lebih unggul. Tapi ternyata di sana Boom sudah membuka tembakannya ke arah tim Dewa United. Satu orang mengenai tembakannya, tapi ada vehicle yang juga langsung saja dihancurkan oleh seorang Rain. Kayaknya Rain bakal bergerak dari arah belakang, tapi Boom memilih untuk pergi aja menggunakan vehicle yang sudah mereka amankan. Terjun menggunakan vehicle-nya, hati-hati ya, akan terjadi kecelakaan. Coba turun semua ya kan, tapi lebih baik emang turun dengan menggunakan vehicle, itu bakal bisa menghindari dengan fall damage juga. Tapi kali ini teman-teman Boom mau nggak mau emang harus lari lebih jauh lagi, harus terjun juga. Aduh hampir sakit. Ya. Itu kalau orang terakhir yang loncat ini bakal terkena fall down terus knockdown nih seharusnya nih. Tapi lo lihat masih belum mau loncat juga. Dia mikir-mikir ya. Masih ragu-ragu. Temannya udah keburu jauh. Tapi ternyata udah berhasil turun semuanya. Kita beralih terlebih dahulu di sekitaran Clock Tower juga sebenarnya masih cukup sepi, masih cukup aman, dan masih free looting aja teman-teman dari EVOS Immortal. Dan ini akan membuat research dari EVOS Immortal seharusnya banyak banget ya. Kalau di Clock Tower sekitarnya kosong nih bakal banyak banget yang mereka akan dapatkan pastinya. Iya, mana tadi di dekat Clock Tower itu ada Blue Zone. Gua kira tadi tim EVOS Immortal bakal turun ke Blue Zone, ternyata enggak, mungkin gak nyampe juga karena tadi Blue Zone-nya cukup ada di ujung. Jadi mereka bakal mampir dulu di Clock Tower. Tapi di sisi lain tim GGWP menggunakan vehicle-nya sedang membuka jalan dan mencari informasi lebih luas lagi untuk mencari keberadaan musuhnya. Udah kedengeran tadi satu tim ada di sebelah sana. Akhirnya Evil kayaknya bakal mencoba untuk mundur, ngasih info ke teman-temannya. Dan sejauh ini gue lihat juga GGWP masih dapetin free looting aja sih di daerah Cape Town ya. Yes, dan kalau kita perhatikan juga ya, kali ini teman-teman dari GGWP dengan adanya Captain yang cukup luas seharusnya juga bakal banyak banget resource. Tapi di sekitar observatory sudah ada dua tim yang akan saling bersinggungan kali ini. Teman-teman dari NSC bakal berhadapan dengan satu tim 9 yang sudah menduduki bukit. Ada SES. Biasanya kalau dari graveyard mereka emang bergerak ke observatory terus ngeratain yang ada di observatory, habis itu bergerak lagi ke graveyard lagi nih. Biasanya gitu nih tempo dari SES Starship ini ya. Tapi kita lihat aja apakah kali ini bisa mengeksekusi dengan baik, karena teman-teman NSC pun seharusnya bakal coba bermain defensif dan udah sadar akan kehadiran dari SES ya. Ya bener banget, di sini kita juga dari SES menggunakan setup yang cukup menyebar, walaupun gak terlalu jauh, ini lumayan aman, jadinya mereka gampang buat backupnya. Tapi yang gue sayangin adalah di mana tim SES di sini kurang obstacle, sedangkan tim 11 sudah dapetin kompon yang cukup aman ya dari NST dan teman-teman. Harusnya sih tim SES lebih hati-hati lagi, karena kalau misalnya mereka terlalu terburu-buru ya di early game kayak gini, semua hal bisa terjadi ya. Walaupun mereka udah punya resource yang mereka butuhin, tapi kalau misalnya posisinya mereka nggak punya tempat yang cukup untuk mereka jadi tempat persembunyian, itu bakal lumayan jadi bumerang buat mereka. Dan akhirnya bener banget tim SES langsung aja memilih jalan memutar, tapi kayaknya bakal disamperin tuh sama abang-abang nomor 6. Waduh, udah mulai datang lagi. Ternyata di sana ada FR yang bakal coba ngekat rotasi teman-teman dari SES. Tapi gak bertemu, gak nengok ke kiri. Hei, jangan nengok ke kanan kawan. Di sebelah kirimu ada lawan. Aduh, ternyata sedikit miss kali ini, tidak berhasil mendapatkan informasi, hanya bertukar tempat aja. Dan dari SES pun langsung coba berotasi meninggalkan, karena zona ternyata berada di sisi kiri atas. Jadi membuat mereka juga masih cukup aman dan nyaman nih ya.
Iya bener banget. Mungkin tadi juga dari tim First Riders nggak tahu kali ya adanya tim SES karena mereka berusaha untuk rotasi ke sana aja. Cuman sayang banget itu kalau misalnya tadi First Rider tahu adanya tim SES itu tim SES juga nggak ada yang nyadar loh mereka ke sana. Bisa banget untuk dibokongin sama tim First Rider. Sekarang tim SES bakal bergerak dan hati-hati di depan ada tim GRC juga Monochrome yang sedang aman-aman aja melakukan looting. Kalau misalnya ketahuan nih bakalan pecah perangnya dan ada 3 tim yang bakalan ketemu langsung sekaligus di hangar. Di sini udah lihat tim SES bakal coba masuk ke area hangar, tapi tim Monochrome juga udah mengamankan satu setup yang cukup baik di mana mereka cukup dekat yang hasilnya nanti bakalan gampang banget untuk satu sama lain saling backup ya. Yes, dan kalau kita perhatikan pun kali ini di sekitaran hangar ternyata sudah ada teman-teman Monochrome ya. Hati-hati pastinya, pertempuran early juga masih belum terjadi dari masing-masing tim, benar-benar bermain safe. Bahkan kali ini masih full 12 tim, belum ada yang saling bersenggolan, masih 48 orang juga, belum ada yang saling adu tembak loh dari tadi loh ya. Iya aman banget, bener-bener tempo permainan yang sangat-sangat lambat padahal ini map Bermuda loh Bay ya. Cuman dari teman-teman yang ada di Pro Qualifier kali ini benar-benar bermain cukup aman. Ada JRC yang kita lihat lagi coba menyeberangi samudra kayaknya nih. Berenang terusnya mungkin cukup kegerahan kali ya. Jadi mereka berenang jauh banget. Dan ini adalah salah satu cara bermain yang sangat-sangat aman ya. Berada di ujung map dan rotasi dengan seaman mungkin. Jujur ini adalah salah satu safe rotasi yang menurut gue memang paling aman. Apalagi dari circle pertama juga masih belum bergerak, baru saja bergerak. Jadi masih akan ada waktu untuk sampai nantinya ke pinggiran dari daratan yang ada ya. Itu kalau nggak salah dari Rimnan Village bergerak ke sisi kiri yang nantinya mungkin ada di sekitaran hangar juga. But it's okay. Kali ini dari masing-masing tim juga masih bisa mendapatkan posisinya juga dengan aman. Sudah ada MVP untuk match keempat, Aurair Razor dengan 5 poin kill ya. Itu kurang cahaya ya fotonya Irizaza. Oh emang gak ada fotonya. Belum kebuka, karakternya belum kebuka. Ya udah ada yang terbang, bakal coba disambut dengan tembakan oleh NST kali ini. Waduh, tapi sayang sekali ya, emang sedikit sulit untuk menembak teman-teman yang menggunakan satu launchpad ya. Ini First Rider dari tadi lompat-lompat mulu ya, gue lihat-lihat ya. First Rider kali-kali sekarang akan bertemu dengan tim NST. Tadi hampir ketemu saya, sekarang bakal ketemu sama tim NST dan langsung aja diberi tembakan oleh tim NST ke arah tim First Rider. Ada tembakan barusan juga yang menangi seorang Wawan MKS, baru geli-geli aja. Kayaknya Wawan bakal sedikit mundur, tapi Copet di sini harus melakukan healing sejenak karena hampir setengah HP-nya sudah hilang. Alright, kali ini masih coba untuk bermain safe terlebih dahulu, tapi ternyata udah ada EVOS juga yang bakal coba berhadapan dengan teman-teman dari GGWP. Sudah berhasil menumbangkan 1 orang, 2 orang knockdown. Masih ada hujan peluru yang coba dilakukan. Ini dia pertempuran early yang kita tunggu-tunggu. Langsung coba di end pastinya dari seorang Meron. Langsung dipulangkan juga. Tumbang sudah. 4-4-nya rata di tangan seorang Rasha kali ini. Jadi benar ya, lawan aja kita karena kita badut itu benar ya, beneran langsung dilawan sama tim GGWP dan ini langsung aja diratain oleh Rasha seorang diri. Good game banget Rasha. Luar biasa banget ya untuk seorang Rasha kali ini membuktikan kelasnya itu ada di mana gitu kan. Benar banget. Tapi it's okay, masih early pace juga. Mungkin teman-teman GGWP juga sedikit kaget tadi karena coba ngamanin Watchtower malah ada isinya. Tapi di sisi lain sudah terjadi pertempuran juga antara tim Sandin dan juga Jet. Kali ini udah ada yang tumbang dari seorang Ramses, tersisa sendirian, bakal coba diburu sama seorang Grizzly dan kawan-kawan. Bersiap ada yang masuk, satu jump shot kali ini bakal coba ditutup dengan keluar. Berputar terlebih dahulu tapi Jetta Esports harus tumbang di posisi ke-11. Wow, sayang banget tim Jet Esports sekarang harus mengubur keinginannya untuk mendapatkan buyah di match kali ini ya. Lagi-lagi gagal buyah, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja ke tim Rosugo sini dengan vehicle-nya Fon mencoba untuk memutari keberadaan musuhnya dan sudah langsung meledak aja. Ada tembakan juga yang dibuka tapi dari jarak jauh. Boom, Gapper langsung aja melemparkan beberapa tembakan ke arah tim JRC dan di sini kita berpindah ke arah Graveyard. Ternyata pecah juga pertarungan antara tim NSC dan juga First Rider ya. Langsung aja disamperin Rosugo di sini balik lagi. Fon masih mencoba untuk melemparkan beberapa peluru ke arah musuhnya. Ada Glue juga yang di pop up cukup baik. Ada frag grenade yang lagi dimasak dan coba dilemparkan ke arah depan. Masih belum mengenai siapapun, cukup baik pertahanan dilakukan oleh Boom Esports. Oke, masih coba bersembunyi terlebih dahulu. Fon dan juga Keong kali ini masih cukup bersabar nampaknya. Tapi Boom bakal coba digerus habis-habisan. Granat yang on point, bakal coba men-take down seorang Suns kali ini. Di sisi lain First Rider juga harus tumbang di posisi 10. Coba diambil dari monster
monster trucknya bakal coba dicari, diburu, langsung coba dikejar juga dari seorang Waterten. Ternyata bakal coba dilakukan tembakan kali ini, coba dicari juga posisi dari seorang Waterten, masih coba bertahan di dalam satu watchtower. Tapi posisinya makin terbaca, udah ada Venom juga yang harus dilakukan. Satu granat lagi bakal coba dilempar, Akaner menumbangkan 3 orang di sana, bahkan 4 langsung diratakan dengan satu granat dari tangan Akaner. Well, udah ada permainan yang cukup mengerikan. Kali ini teman-teman dari tim Sanin juga masih coba men-take down 1 orang terlebih dahulu. Rasuga Esports juga harus tumbang. Di posisi ke-9 nampaknya tidak akan bisa berbuat banyak. Iya bener banget, tadi ada grenade yang sangat on point ya. Itu terlalu dekat juga kali ya, musuhnya akhirnya bisa langsung diratain sekaligus pakai 1 frag grenade aja. Tapi kita berpindah ke arah tim Monokrom yang sebentar lagi akan bertemu dengan tim SES. Udah saling menyadari juga keberadaan satu sama lain, dimana tim Monokrom sudah mengamankan 2 kompon sekaligus sebagai hiding spot mereka, dan tim SES sedang mencoba mencari hiding spot mereka. Yes, dan kalau kita lihat juga kali ini sudah ada satu permainan agresif dari kedua tim. Yang mana kalau kita lihat sudah ada Monokrom dan juga teman-teman SES yang masih coba saling mengintai. Suara tembakan bakal coba dibuka tapi masih belum mengenai sasaran dari serang Ziza. Harus lebih berhati-hati. Di sisi lain juga sudah terjadi pertempuran cukup fatal. JRC harus diratakan di tangan teman-teman NSC yang mulai bangkit nih abang-abang NSC ya. Sudah ada 1 granat juga yang bakal coba dilempar. Belum connect juga ke arah siapapun. Dari Spaceship kali ini masih coba untuk bertahan. Sudah ada tim Sanin juga bakal coba bermain agresif. 1 jump shot dibalas, harus tumbang 2 orang di tangan teman-teman dari Evos. Juga ada Jujen di sana dengan menggunakan Max 7 bakal coba langsung all in. Tapi lo lihat masih ada keluar juga yang bakal coba di pop up. Coba memanfaatkan turunan, langsung masuk lagi secara bersamaan. Rasanya udah mulai knockdown, butuh bantuan bersama seorang Jack, tapi tidak akan bisa dibantu kali ini. 1 persatu juga harus tumbang. Bakal coba disebut dengan keluar juga. Masuk dari Babang dan kawan-kawan kali ini dari seorang Mans sudah mulai ter-take down dan harus diratakan. Evos Immortal kali ini ya. Yes, seperti yang kita bilang ya, Bayu tadi sempat nge-highlight juga di match sebelumnya, di mana mereka selalu menggunakan setup 2-2 di watchtower yang berbeda, dan ini terjadi saat Rasha dan Jack Knock di watchtower yang satunya itu nggak bisa ada follow up yang baik, dan bahkan musuhnya itu komitnya satu watchtower lagi gitu ya. Jadi benar-benar komitnya ke salah satu dulu dan akhirnya itu berhasil. Seperti yang Bayu bilang, kalau musuhnya decision makingnya lambat itu bisa aja diakalin. Tapi ternyata musuhnya cepet banget bikin decision makingnya. Parah, cepet banget. Tadi langsung ngebagi 2 juga musuhnya kan, 2-2. Ternyata dari bawah dilemparin granat doang. Dari seorang Rasha dan 1 orang Emans itu nggak bakal bisa bertahan, harus hilang. Dan di tower sisanya langsung digerebek sama 4 orang. Bingung juga dari seorang Jujun ngadepinnya gimana. But it's okay. Kali ini ada pertempuran cukup alot juga antara teman-teman Monokrom dan juga saudara Esports Spaceship ya. Tapi sudah ada yang tertumbangkan dan tereliminasi juga nampaknya. Gak masalah, masih ada circle selanjutnya juga yang bakal coba dibuka. 6 tim tersisa, 20 orang. Cukup cepat kali ini untuk mid gamenya. Bakal masuk juga dari seorang Hypezone. Hypezone maksud gue. Langsung coba bergerak terlebih dahulu. Dari seorang Hypezone masih coba untuk bersembunyi dulu di balik pagar, karena memang satu permainan agresif itu berbahaya kalau nantinya nggak ada follow up ya. Iya betul banget, kalau kita juga dari tim Monokrom ternyata sudah lumayan kena pressure, tapi mereka masih cukup tenang karena tim SES juga lumayan jauh nih. Kayaknya dari tim Monokrom bakal coba membagi vision mereka, di mana 2 orang bahkan 3 orang bakalan bergerak ke arah sisi kirinya SES Spaceship. Tapi kita berpindah dulu ke tim Dewa United yang berada di sekitaran Katulistiwa, berada di arah red zone yang bukan mitos ya. Bukan mitos, harus lebih berhati-hati. Dewa juga sama kali ini. Benar-benar nurunin tempo mereka. Dewa menurut gue paling kerasa ya, karena di match sebelumnya Dewa itu adalah tim yang bermain galak dari early game. Tapi kali ini enggak, mereka mau lagi egoisnya. Tapi lo lihat dari John, 1 kepala bakal coba di take down terlebih dahulu. Ternyata Dante harus coba dilakukan reviving, tapi di sisi lain juga bakal coba ditempurin. Teman-teman dari saudara Esports kehilangan 1 persatu membernya karena memang akan terculik juga oleh 1 tim. Oke, kita beralih terlebih dahulu. Dewa yang masih coba menunggu kehadiran teman-teman dari NSC kali ini udah mulai ditatakin juga. Venom udah mulai terbaca posisinya di tangan seorang Oben, bakal coba dieksekusi, tapi ternyata masih bisa bersembunyi dan regroup terhadap teman-temannya kali ini yang masih coba bermain safe.
Bener banget, dimana tadi sempat kelihatan sedikit ya Venom, untungnya cepet banget pergerakan dari Venom juga langsung kabur karena tadi dia cukup terbuka juga kalau gue lihat posisinya. Dan itu enak banget buat tim Dewa United melemparkan beberapa peluru, tapi lagi-lagi kelihatan satu orang dari tim NSC di sana udah langsung aja terkenok seorang diri dan bakalan mencoba untuk di revive terlebih dahulu, tapi Ubed juga kehilangan cukup banyak HP. Kayaknya ini sama-sama momen yang pas untuk mereka melakukan healing masing-masing tim. Ada percobaan tembakan kedua dari seorang Rens, masih gemes kali ya Rens ini ke arah tim NSCIN, tapi kelihatan lagi satu orang di sana. Rens hati-hati bakal menerima cukup banyak peluru juga dari seorang Rens, dan Rens mencoba untuk mundur dulu sebentar. Santai, masih mundur dulu sebentar, tarik ke belakang juga ya kan, bakal coba dilakukan tarik ulur dari masing-masing tim. 6 tim yang tersisa benar-benar bermain safe. Sudah ada circle selanjutnya juga, 30 detik lagi bakal mengecil. Mau nggak mau dari masing-masing tim harus segera masuk. Kalau posisinya seperti ini, teman-teman dari Dewa United juga harusnya bermain objektif aja, tinggalin. Ini pertarungan yang sia-sia menurut gua. Buang-buang resource banget. Glue wall, peluru itu sangat-sangat disayangkan kalau sampai pengen all in langsung digas aja. Tapi ini sebenarnya Dewa juga menang posisi. Dan masalahnya NSC juga nggak perlu untuk masuk circle lewatin Dewa. Bisa muter ya. Bisa muter. Ini bisa diputerin. Jadi menurut gua terlalu wasting time aja dari Dewa. Lebih baik langsung mundur aja, tarik ke belakang gitu kan, supaya lebih siap lagi nantinya dalam menghadapi zona-zona selanjutnya ya. Tapi lo lihat udah ada yang ketahuan, sudah ada Templar juga keluar, bakal coba di pop up terlebih dahulu, dimasukin sama 4 orang sekaligus. Kali ini bakal coba langsung dialin, Sipit bakal coba mengocek terlebih dahulu, tapi nampaknya masih coba berusaha, masih ada satu pria juga yang bakal coba didapatkan sama 2 orang dari sisi Watchtower. Sipit ternyata tidak terdeteksi, 2 orang udah mulai tumbang. Nice banget. Sedikit kebingungan, fokusnya terbagi satu persatu, malah coba di take down dari seorang top, juga harus rata. One play Sestasip, nice play pastinya, tapi ternyata ada tim lain yang mengganggu. Ternyata dari tadi yang nembakin adalah tim Sanin yang bakal coba join kali ini, bakal coba dihujani peluru juga. Satu persatu bakal coba di tidak bisa didapatkan. Wah ampun, ini rasa-rasa bikin konten Grizzly woi. Dan gue ngeliat tadi di Sipit lumayan cukup menjadi backing bagi teman-temannya, tapi ternyata di sisi lain NSC tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus posisi keempat. Ini Grizzly sama teman-temannya kayak ngabisin setengah, hampir seperempat map ya, 18 kill udah mereka kantongin. Dan ditambah ada tim-tim lain yang bentar lagi nih masih ada 2 tim yang bakal masuk ke arah circle. Mereka satu-satunya tim yang udah aman di safe zone. Dan kayaknya kalau misalnya tim-tim yang masuk ini harus hati-hati banget, dimana Sanin kayaknya lagi panas banget sih ya. Yes, lagi on fire, dan ini memang yang dibutuhkan oleh teman-teman dari tim Sanin. Tapi Dewa masih unggul, 4 anggota kali ini bakal coba bergerak secara bersamaan. Regroup, dimana kalau kita lihat dari seorang Rizal juga udah mulai kelihatan. Satu kepala bakal coba ditatakin juga. Udah mulai connect karena Diwan yang tidak sedang beli cupang kali ini masih coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Bakal coba diberikan bantuan terlebih dahulu. Satu revive masih coba diusahakan, tapi Danis coba mencuri kesempatan di dalam kesempitan. Sestasip juga harus tumbang di posisi ketiga. Masih ada satu granat yang bakal coba di open up terlebih dahulu. Kali ini dari seorang Grizzly masih coba untuk berputar. Nampaknya dari itu Putra masih coba mendapatkan satu posisi terlebih dahulu. Dapat di tangan, langsung coba dihajar juga. Lo lihat itu di bawah. Bakal terjadi pertempuran 3 lawan 1 dulu karena seorang Rain masih ada keluar. Dia juga harus coba tertumbangkan. Rizal juga harus ternaktan. Sayang sekali masih ada seorang Rain di sisi belakang. Bakal coba difokuskan terlebih dahulu dari seorang Ubed. Kali ini bakal coba langsung dirasling sama seorang Putra alias Grizzly, berhasil di take down 1-1. Tapi Rain 1 lawan 1 tim Sanin. Oh my god, mendapatkan Boyo. Oh my god, permainan yang sangat luar biasa telah ditunjukkan oleh tim Sanin kali ini. Grizzly dan kawan-kawan telah membuktikan bahwa mereka pantas ada di sini dengan 20 kill lebih ya. Tadi gua nggak lihat, kayaknya sih 23 kill ya harusnya. 22 kill ya. Wow, luar biasa banget, dimana mereka setiap ketemu musuh ini semuanya rata sama mereka ya. Bahkan mereka bisa meratakan hampir setengah map. Wow, ini tim Sanin lagi bikin